Usianya 16 tahun. Baru aja pindah ke sebuah desa pelosok di pinggiran kota karena bokapnya pindah dinas sebagai kepala puskesmas. Dari kecil, Dina udah punya kemampuan yang gak semua orang bisa ngerti. Dia bisa ngerasain dan ngelihat yang lain. Tapi dari dulu dia udah biasa hidup berdampingan. Gak takut asal gak diganggu. Masuk ke sekolah barunya, sebuah SMA negeri yang dari luar kelihatan kayak bangunan bekas gudang tua. Catnya ngelupas, genteng banyak bolong, dan ruang kelas banyak yang lapuk. Tapi anehnya, sekolah itu ramai. Siswa banyak, guru juga lengkap. Dina pikir, ya udahlah, yang penting lulus. Hari pertama, Dina langsung ngerasa ganjil. Dari dia turun motor bokapnya, ada angin dingin yang lewat pelan banget di lehernya. Udah gitu, pas jalan ke ruang guru buat laporan, dia lihat bayangan anak kecil nyelonong lari di lorong kosong. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dia sempat bilang ke wali kelasnya, "Bu Siti, soal lorong yang dingin banget." Tapi Bu Siti cuma senyum kaku. "Oh, mungkin AC ruang komputer bocor." AC bocor? Lorong itu bahkan gak ada listrik. Jam pelajaran kedua, pas lagi pelajaran sejarah, Dina duduk di bangku paling belakang. Baru aja dia nunduk buat nyatet, tiba-tiba bangku sebelahnya bunyi krik sendiri. Gak ada yang duduk, tapi jelas banget itu suara orang duduk. Dina ngelirik pelan, dan di situ sosok cewek duduk, rambut panjang nutupin muka. Baju putihnya lusuh kayak baju tidur nenek-nenek. Tapi yang bikin Dina merinding, kakinya gak nyentuh lantai. Cewek itu diam, ngadep ke papan tulis. Dina langsung mingkem, gak ngomong apa-apa. Dia udah tahu, ini sekolah, bukan tempat biasa. Dan makhluk itu cuma satu dari banyak yang nunggu di sini. Pas bel istirahat bunyi, suara keras gedung tua kayak mau runtuh. Teman-teman satu kelas langsung ngeloyor keluar. Dina masih duduk, mukanya pucat. Dari sudut mata, dia bisa lihat di ujung lorong sekolah ada yang berdiri, tinggi besar, berbulu, matanya merah, nafasnya berat, genderuwo. Dan dia ngeliatin Dina seakan dia tahu anak ini bisa lihat kita. Dina sadar, dia bukan cuma pindah sekolah, dia pindah ke sarangnya setan. Hari kedua sekolah, Dina bangun dengan perasaan berat di dada. Semalam, dia mimpi berdiri di lorong sekolah yang sama, gelap, basah, dan dingin. Tapi di lantai ada darah mengalir pelan ke arah kakinya. Dan di ujung lorong, cewek putih lusuh dari kemarin berdiri, tapi sekarang sambil nangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan lirih yang terdengar kayak suara dicakar besi. Dina ke sekolah dengan kepala berat. Di kelas, dia milih diem. Tapi Rina, teman sebangkunya yang baru kenal sehari, mulai curiga. "Lu sakit, Din?" "Enggak, cuman mimpi aneh." Pas istirahat, Rina ngajak Dina ke toilet. "Bareng yuk, toiletnya serem anjir kalau sendiri." Dina ngangguk, walau perasaan gak enak makin kencang. Toilet sekolah itu terletak di pojok belakang gedung, lewat lorong sempit yang udah berjamur dindingnya. Bau pesing, lampu remang-remang, dan beberapa kaca pecah kayak abis ditonjok. Dina diam aja, tapi indera keenamnya udah nengegas. Pas mereka masuk, 3 bilik tertutup. Tapi dari salah satu bilik ada suara air netes. Tik, tik, tik. Rina masuk ke bilik tengah. Dan Dina nunggu di luar sambil lihat kaca retak. Tapi saat dia ngelirik bayangannya, kaca itu nunjukin sesuatu yang gak ada di belakangnya. Sosok perempuan dengan kepala miring, mata bolong, dan rambut basah. "Rin, cepetan." Sabar napa, lagi cebor juga ini." Tiba-tiba lampu kedip-kedip, lalu mati total. Gelap, hening. Dina langsung pegang pintu bilik Rina. Tapi dari dalam, Rina gak nyaut. Dina gedor-gedor. "Rina, woi, jawab anjir." Pintu kebuka pelan, dan di dalam bukan Rina. Ada perempuan dengan lidah menjulur sampai ke lantai,
kepala retak dan darah netes dari matanya. Dia jongkok di atas kloset sambil senyum miring. Dina teriak, lari keluar toilet, jatuh nyungsep di lorong. Saat itu, Rina muncul dari belakang. "Lah, lu ngapain? Gue nungguin di depan toilet dari tadi." Dina gemetar. "Lu tadi bukan di bilik tengah?" "Enggak, gue pipis di luar. Lu kelamaan masuk, gue tinggalin." Dina gak bisa ngomong. Matanya lihat pintu toilet yang perlahan nutup sendiri. Dan di sela-sela pintu, bayangan cewek toilet itu masih ngintip. Lidahnya menjulur panjang, menjilat lantai. Malam itu, Dina mimpiin lagi sosok perempuan itu. Tapi kali ini dia ngomong, suara serak, "Yang kotor harus dibersihin." Hari ketiga, Dina makin murung. Matanya merah karena semalaman gak bisa tidur. Di kamar, dia terus dengar suara ketukan pelan dari balik lemari. Padahal gak ada siapa-siapa. Tapi hari ini, sesuatu yang jauh lebih serem nunggu dia di sekolah. Kelas 2B, tempat Dina belajar, dari awal emang udah beda auranya. Lampu sering kedip sendiri, bau anyir suka muncul tiba-tiba, dan sering ada suara langkah kaki dari atap walau itu lantai paling atas. Tapi hari ini, semua makin gak masuk akal. Pelajaran pertama adalah matematika. Pak Heru ngajar di depan kelas. Baru 5 menit nulis rumus, tiba-tiba papan tulis ngegerak sendiri. Spidol nyeret di papan putih, nulis huruf acak. Berhenti membuli. Seluruh kelas langsung diem. Pak Heru nge-freeze, ngelirik ke belakang. Gak ada yang megang spidol. Semua anak saling tatap. Rina bisik ke Dina, "Lu lihat gak barusan?" Dina ngangguk pelan, tapi matanya gak lepas dari sudut ruangan. Di situ, ada anak kecil duduk meringkuk, bajunya compang-camping, rambutnya penuh tanah. Tapi anehnya, cuma Dina yang bisa lihat. Lonceng istirahat berbunyi. Semua anak keluar, tapi Dina dan Rina duduk sebentar. Lalu dari arah belakang, mereka berdua dengar suara krik. Lemari pojok kelas terbuka pelan. Di dalamnya, suara perempuan nangis lirih, kayak dicubit setan. Dina berdiri pelan, deketin lemari. Tapi begitu dia buka penuh, buh! Bayangan hitam besar melompat keluar, nyamber ke arah langit-langit dan ngilang. Rina langsung jatuh ke lantai sambil teriak, "Anjir, itu apaan barusan?" Dina tarik napas dalam. "Gua rasa ini baru awalnya." Mereka marah. Hari itu gak berhenti sampai situ. Sore setelah kelas bubar, ada satu anak cowok, namanya Riko, pulang sendirian. Riko ini terkenal tukang bully. Suka ngatain teman yang cupu, dan pernah narik jilbab anak cewek sampai nangis. Tapi hari itu, dia gak pernah sampai rumah. Keesokan paginya, guru dan satpam nemuin Riko di ruang UKS. Mulutnya berbusa, badannya gemeter, matanya kosong. Di tangannya, mencakar-cakar dinding sampai berdarah, nulis satu kata, "Maaf." Guru-guru nyangka Riko kesurupan. Tapi Dina tahu, itu bukan kesurupan biasa. Mereka yang di sekolah ini lagi nyaring satu-satu siapa yang kotor. Dan kelas 2B jadi titik awal neraka dibuka. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Suasana sekolah muram, seperti neraka lagi nahan nafas sebelum meledak. Dina udah bisa rasain hawa berat sejak masuk gerbang. Tapi dia nggak nyangka kalau hari ini jadi awal dari kekacauan besar. Jam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ulan baru aja ngasih tugas nulis cerita pendek. Kelas 2B hening, cuma suara pensil dan kertas. Tapi di tengah-tengah keheningan itu terdengar suara cek, cek, cek. Dari bawah meja Rina, suara cakaran pelan seperti kuku ke kayu. Rina celingukan, ngangkat kaki. "Dina, lo denger gak?" Dina langsung nengok. Dia merinding karena dia tahu suara itu. Suara yang sama kayak di kamarnya.
yang muncul tiap malam dari balik lemari. Tiba-tiba Rina nunduk ke bawah meja, tapi yang dia lihat bukan lantai. Sepasang mata merah melotot dari balik celah lantai dan senyum lebar dengan gigi hitam-hitam menganga di tengah kegelapan. Rina menjerit histeris. Semua anak langsung berdiri. Tapi sebelum siapapun bisa ngelakuin sesuatu, Rina kejang. Badannya menggeliat liar di lantai. Mulutnya komat kamit dengan bahasa yang gak bisa dikenali. Suara serak keluar dari tenggorokannya, bukan suara manusia. Bunuh, bunuh, semua yang menyakiti. Kami. Bu Ulan panik. Pak Satpam, tolong, anak kesurupan. Beberapa guru datang, tapi yang aneh, gak ada satupun yang bisa pegang Rina. Setiap tangan menyentuh tubuhnya, langsung terlempar kayak ditonjok makhluk gaib. Anak-anak mulai panik, beberapa udah nangis. Tiba-tiba, semua jendela kelas 2B pecah bersamaan. Kaca-kaca terbang ke segala arah. Angin dingin masuk dan di papan tulis muncul tulisan darah. Berhenti membuli, jangan jadi kotor. Pak Darto, guru agama, buru-buru datang baca ayat kursi. Tapi begitu ayat dibaca, Rina malah ketawa. Suaranya bukan suara dia. Hahaha, dia munafik, mulutnya doang bersih, tapi suka nonton anak-anak saling hina. Semua guru kaget. Pak Darto pucat. Karena itu benar. Akhirnya setelah 1 jam baca doa dan nyiram air wudhu, Rina pingsan. Begitu sadar, dia nggak ingat apa-apa. Tapi setelah kejadian itu, satu persatu anak mulai ngalamin mimpi buruk, gangguan suara bisikan, bahkan ngerasa kayak diintilin bayangan hitam. Dan yang bikin merinding, kata berhenti membuli muncul lagi di kamar mandi sekolah. Ditulis pakai darah haid di cermin katanya. Mulai hari itu, sekolah berubah. Bukan tempat belajar lagi, tapi jadi ladang berburu untuk yang tak kasat mata. Malam Jumat, sekolah udah sepi. Tapi Raka dan Andi, 2 cowok iseng dari kelas 2B, masih di ruang UKS karena dihukum nyontek pas ulangan. Guru suruh mereka nginap semalam buat efek jera. Tapi malam itu, bukan mereka yang menghukum, tapi sesuatu yang jauh lebih kejam. Pukul 11 malam, Raka baru aja rebahan. Andi masih main HP. Tiba-tiba, dum, 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 suara langkah berat, kayak kaki gajah, tapi jelas bukan hewan. Raka nengok ke jendela, gelap, tapi dia bisa lihat bayangan besar, tinggi 2 meter lebih, berbulu, lewat pelan-pelan di lorong luar. Lo denger gak? Bisik Raka. Andi ngangguk. Tangan dia gemetar, HP-nya jatuh. Suara langkah makin deket. Dum, dum, dum. Pintu ruang UKS tiba-tiba getar. Handle pintu muter sendiri pelan. Raka buru-buru kunci pintu, tapi belum sempat. Bruke. Sesuatu nabrak keras dari luar. Pintu hampir copot. Andi teriak, "Siapa di luar?" Yang mereka dengar cuma suara nafas berat, kayak banteng. Tapi baunya busuk, campuran bangkai dan keringat tajam. Lalu, sesuatu mengintip dari kaca kecil di pintu. Mata merah menyala, kulit legam, gigi taring panjang, genderuwo. Dina, di rumahnya, mendadak kebangun jam 11.30. Dia mimpi Raka berdiri di lorong sekolah, tubuhnya penuh cakaran, dan di belakangnya, makhluk besar menggenggam kepala Andi. Dia langsung WA Raka. Nggak dibalas. Dina tahu mereka dalam bahaya. Keesokan pagi, sekolah heboh. Raka dan Andi ditemukan terkapar di ruang UKS. Raka pucat, nggak bisa bicara. Tapi Andi lebih parah. Tangannya patah, matanya melotot nggak bisa nutup. Di baju mereka, jejak tangan besar penuh bulu, gosong seperti bekas terbakar. Dokter bilang itu psikosis berat akibat trauma. Tapi Dina tahu itu bukan cuma trauma. Sore itu, Dina datang ke lorong tempat mereka lihat makhluk itu. Di dinding sekolah, Dina lihat coretan baru. Kalian semua kotor. Di bawahnya, cakar 3 jari besar, tergurat dalam ke tembok semen. Bukan buatan manusia. Dan mulai hari itu,
siswa takut ke toilet belakang, lorong UKS, dan gudang sekolah. Karena semua percaya, genderuwo itu belum pergi. Dia cuma nunggu korban baru. Hari Senin pagi, suasana sekolah muram. Setelah kejadian Raka dan Andi, banyak siswa nggak berani masuk. Tapi tetap ada yang nekat. Terutama geng cewek-cewek populer yang suka ngebully. Sinta, Bella, dan Ajeng. Mereka paling sering ngejek siswa cupu, termasuk Rina dan Dina. Jam istirahat, ketiganya masuk kamar mandi belakang. Tempat yang katanya dulu pernah jadi ruang mandi para penjajah Belanda. Sekarang jadi tempat keramat, kata warga sekitar. Itu gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Sinta ngaca, riasan masih on point. Tapi tiba-tiba, "Sst!" Ada suara desisan dari bilik paling pojok. Bella nyaut, "Siapa sih? Bercanda ya?" Tapi pintu bilik pelan-pelan kebuka sendiri. Dan di dalamnya bukan manusia. Sundel bolong. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Baju putih compang-camping. Wajah pucat dengan senyum menjijikan. Tapi yang paling bikin muntah, punggungnya bolong, penuh belatung hidup menggeliat keluar masuk. Dari lubang itu tercium aroma daging busuk. Ajeng menjerit, tapi sundel bolong itu udah melayang cepat ke arah mereka. Cermin retak, lampu pecah, dan air keran berubah jadi merah darah. Sinta teriak sambil nutup pintu, tapi terkunci sendiri. Dari speaker sekolah, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Suka menghina, rasakan hinaan kekal. Dina, yang lagi di kelas, tiba-tiba ngerasa telinganya berdengung. Matanya berubah. Dia berdiri dan teriak, "Mereka kesurupan." Semua orang panik. Guru agama datang, tapi sebelum doa dibaca, suara keras keluar dari 3 arah. Toilet perempuan, aula, dan lorong selatan. "Hahaha, kami sudah bangun. Hari ini makan besar." Satu persatu siswa mulai kejang-kejang. Bukan satu, bukan dua, tapi hampir seluruh kelas 2B kerasukan. Mereka ngomong serentak, suara berat seperti pria dewasa. "Bersihkan tempat ini atau kami habisi kalian satu persatu." Dina lari ke kamar mandi. Saat pintu berhasil dibuka, dia lihat Sinta terkapar dengan rambutnya rontok. Bella muntah darah. Dan Ajeng berdiri bengong di depan cermin, menyisir rambut sundel bolong yang gak kelihatan oleh siapapun kecuali Dina. Di dinding cermin kamar mandi itu, darah membentuk kalimat, "Tidak suka yang kotor." Malam itu, sekolah diliburkan darurat. Tapi teror belum selesai, karena besoknya seorang guru ditemukan gantung diri di ruang perpustakaan. Pagi itu hujan deras. Sekolah tetap buka meski suasana mencekam setelah tragedi kesurupan massal dan kejadian di kamar mandi. Tapi pagi ini satu kabar bikin geger. Pak Darto, guru sejarah, ditemukan gantung diri di ruang perpustakaan. Yang nemuin penjaga sekolah, Pak Slamet, wajahnya pucat, tangan gemetar. Dia tergantung, tapi bukan pakai tali, pakai rambut panjang, hitam banget. Kepala sekolah datang, polisi juga. Tapi anehnya, rambut itu nggak bisa dipotong. Saat dicoba pakai gunting, malah patah. Akhirnya, rambut itu mencair sendiri kayak lelehan darah, lalu menghilang. Tapi di dinding ruang perpustakaan ada tulisan samar dengan tinta hitam. "Kau suka memaksa murid, kini kami paksa diam selamanya." Dina ngerasa ada yang gak beres. Dia masuk ruang guru pas istirahat dan diam-diam buka laci meja Pak Darto. Di situ ada buku catatan pribadi. Saat dia buka, halaman terakhir bikin darahnya beku. "Mereka datang setiap malam. Saya mimpi dicekik wanita rambut panjang. Saya lihat dia berdiri di rak buku. Murid-murid bilang saya terlalu keras. Saya cuma mau mereka disiplin. Tapi sekarang saya dihukum. Tuhan, tolong." Sisa tulisan itu tergurat kasar, seperti ditulis sambil ketakutan luar biasa. Sorenya, Dina kembali ke perpustakaan sendirian.
Dia meditasi, nyalain lilin kecil, dan buka mata batinnya. Ruangan gelap itu berubah. Suara buku jatuh, rak-rak berderit sendiri. Dan di pojokan, sosok wanita tinggi memakai kebaya sobek, rambutnya menyentuh lantai, wajahnya separuh busuk, separuh cantik. Dina tahu siapa itu. Arwah penjaga tempat ini, makhluk tertinggi dari semuanya. Namanya Nyai Rengganis. Arwah ini dulunya kepala perawat rumah sakit tentara Belanda yang bangunan aslinya berdiri sebelum sekolah dibangun. Dihukum mati karena menyiksa pasien lokal. Tapi sekarang dia jadi hakim gaib. Sekolah ini kotor, manusia lebih jahat dari kami. Maka kami akan membersihkan dengan cara kami, bisiknya di telinga Dina. Saat Dina tanya, apa bisa dihentikan? Nyai Rengganis hanya menjawab, bersihkan tempat ini atau kami ambil semua. Malam itu, semua siswa dan guru dapat mimpi yang sama. Sekolah terbakar, jeritan di mana-mana, dan bayangan hitam menggantung satu persatu murid yang melakukan dosa. Dan satu kalimat menggema di kepala mereka semua, waktumu habis. Pagi itu, halaman sekolah penuh siswa. Bukan upacara, tapi pengajian besar. Kepala sekolah mendatangkan Ustadz Zain, pengamal ruqyah dan pengusir jin yang cukup dikenal. Murid dikumpulkan, sebagian orang tua datang. Semua berharap ini jadi akhir dari teror. Dina duduk di barisan belakang. Dia ngerasa gelisah. Hawa panas aneh menyelimuti area sekolah sejak subuh. Langit mendung, angin bertiup dingin, dan daun-daun seperti berbisik. Saat ayat-ayat pertama dibacakan, suasana langsung berubah. Langit gelap total, padahal masih jam 9 pagi. Mikrofon berdesis, listrik padam. Tapi Ustadz tetap melanjutkan. Suaranya menggema tanpa alat bantu. Baru beberapa menit, teriakan terdengar dari arah siswa. Seorang siswi tiba-tiba lompat dan menggigit leher temannya sendiri. Darah muncrat. Semua panik. Tapi sebelum bisa ditolong, 5 siswa lain ikut kejang-kejang. Mulut mereka terbuka lebar dan satu suara bersatu dari tubuh-tubuh itu. Peringatan sudah diberikan. Ini tanah kami, kalian yang melanggar. Ustadz Zain berdiri, memegang Al-Quran. Dia mulai membaca surah Al-Baqarah, tapi angin kencang bertiup. Debu beterbangan. Suara tawa perempuan menggema. Zain, kau yang dulu kami lukai, masih berani datang kembali. Semua mata tertuju ke Ustadz. Dia tiba-tiba diam, kaku. Matanya melotot, bibirnya bergerak sendiri. Suara yang keluar bukan suaranya, tapi suara wanita parau. Kau yang bunuh saudaraku di tanah Jawa. Kau Ustadz penipu, kau akan mati di sini. Tangan Ustadz mencakar wajahnya sendiri. Para guru berteriak minta tolong. Beberapa wali murid histeris, bahkan kepala sekolah pingsan saat lihat satu siswa jalan pelan ke tengah lapangan dengan mata hitam legam dan lidah terjulur sampai dada. Dina berdiri. Dia menutup mata, lalu bicara. Nyai Rengganis, aku tahu kau di sini. Semua terdiam. Angin berhenti. Dan dari balik kerumunan, sosok kebaya putih muncul perlahan. Para siswa yang kerasukan langsung pingsan. Nyai Rengganis menatap Dina. Kau satu-satunya yang bisa lihat kami. Jangan paksa kami pergi, tapi bantu kami menertibkan. Ustadz yang tadinya kerasukan akhirnya sadar. Ia sujud, menangis. Saya salah langkah. Tempat ini harus dibersihkan secara batin dan lahir. Pengajian bubar dengan luka dan trauma. Tapi sejak hari itu, satu aturan sakral muncul. Siapa yang berani berbuat maksiat atau membuli akan dijemput dalam sunyi oleh makhluk tak kasat mata. Dina duduk di ruang kelas sendirian. Semua siswa lain sudah pulang, tapi dia masih merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, suara lembut dari belakang kelas memanggil namanya. Dina. Dia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Tapi sejurus kemudian,
suara itu kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, seolah mengalir ke telinga. Dina merasa tubuhnya terangkat pelan, dan seketika dunia di sekelilingnya berputar. "Ikutlah kami." Suara itu datang dari Nyai Rengganis yang tiba-tiba muncul di depan Dina. Wajahnya setengah tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat. "Kau harus melihat tempat yang kami huni." Dina merasa tubuhnya melayang. Lalu semua berubah menjadi gelap. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi penuh dengan suara. Suara teriakan, tangisan, dan desisan yang tak bisa dijelaskan. Dina terjatuh di tanah, tetapi bukan tanah biasa. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan. Tak ada langit, tak ada bintang, hanya ruang kosong yang dipenuhi suara bisikan arwah. Dindingnya tak tampak, tetapi Dina tahu dia berada di dunia lain. Dunia yang tak pernah dilihat oleh manusia biasa. Di depannya, sosok Nyai Rengganis berdiri tegak, menatapnya dengan mata tajam yang penuh amarah. Dina melihat sosok-sosok lain, ratusan, bahkan ribuan arwah terjebak di sini, terikat oleh kesalahan yang mereka lakukan semasa hidup. "Ini dunia kami, dunia yang tak akan kau lihat jika tidak dipilih oleh kami." Nyai Rengganis berbicara dengan suara dalam, seolah menggetarkan udara. "Di sini, kami menunggu mereka yang tak tahu kesalahan mereka. Mereka yang harus dihukum karena tindakan mereka yang telah mencemari tanah ini." Dina merasa terhimpit, seolah ada banyak mata yang menatapnya. Tiba-tiba, seorang arwah wanita berwajah hancur dengan mulut menganga mendekat. "Kamu datang ke tempat yang salah." Suara itu datang dari bibir arwah yang mengerikan. Tangannya terjulur ke arah Dina. "Kami menunggu orang seperti kamu, orang yang ingin tahu lebih banyak." Dengan panik, Dina mundur. Nyai Rengganis menahannya. "Jangan takut, mereka tidak akan menyentuhmu jika kau tidak mengganggu mereka. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan." Pesan itu sebuah peringatan. Di dunia ini bukan hanya arwah penasaran yang menunggu, tetapi juga arwah yang membenci segala bentuk pelanggaran dan ketidakadilan. Mereka yang terganggu oleh pikiran kotor, oleh perbuatan jahat, akan dibawa ke sini untuk dihukum. Nyai Rengganis menjelaskan dengan nada yang semakin dalam. "Dan kalian yang di dunia nyata terus melakukan hal yang sama, mengundang kami ke dalam dunia kalian." Dina merasa tubuhnya terguncang. Suasana berubah semakin tegang. Sosok-sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam, penuh kebencian. Mereka menginginkan agar semua dosa yang ada di dunia nyata dibayar di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah tangan membekap mulut Dina. Seorang arwah pria dengan tubuh penuh luka muncul di depannya. Tangannya yang hancur, lehernya terjerat kawat, wajahnya penuh darah. Dengan mata merah, pria itu berkata, "Bersihkanlah tempat ini, atau semuanya akan berakhir buruk." Tiba-tiba, Dina merasa terseret, dipaksa kembali ke dunia nyata. Semua suara itu menghilang seketika. Saat Dina membuka mata, dia sudah kembali di kelas. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas. Namun, di belakangnya ada suara bisikan yang tak bisa dia hindari. "Kalian akan selalu kami awasi." Dina terbangun dari tiduran panjang di ruang kelas yang sunyi. Saat itu, suasana sekolah terasa lebih dingin dari biasanya. Meski hari masih cerah, udara di sekitar Dina terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengendap di balik dinding, menunggu. Pikirannya kembali teringat pada dunia yang barusan dia masuki, dimensi gelap tempat arwah-arwah yang terperangkap itu berkeliaran. Mereka seolah memiliki daya tarik, seperti magnet yang tak bisa dia hindari. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat dorongan itu. Siang itu,
Setelah bel tanda istirahat berbunyi, Dina duduk di bangku favoritnya, di sudut dekat jendela. Semua teman-temannya sibuk mengobrol, tapi Dina merasakan adanya sesuatu yang mengawasi. Matanya bergerak ke sekitar. Tak ada yang mencurigakan, namun perasaan itu semakin kuat. Dina, suara itu datang lagi. Dari balik jendela, terdengar lirih. Dina menoleh dan dari celah kecil di kaca jendela, dia melihat sosok yang dia kenal, Nyai Rengganis. Dina langsung berdiri, langkahnya terseok, tubuhnya terhimpit rasa takut yang menyelusup ke dalam tubuhnya. Nyai Rengganis melayang masuk lewat jendela yang terbuka, wajahnya penuh amarah. Kau tak tahu apa yang akan datang, Dina. Nyai Rengganis berbicara dengan nada yang penuh peringatan. Arwah-arwah ini tak akan pernah berhenti. Mereka ingin kau menghentikan ini sebelum terlambat. Tapi Dina tidak mau mundur. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya penuh ketegasan. Kenapa mereka mengganggu kami? Apa yang harus diperbaiki? Nyai Rengganis menatap Dina dengan tatapan penuh kebencian. Kami hanya ingin kalian tahu, tanah ini telah dijajah. Anak-anak yang dulu mati tidak diurus dengan baik. Kalian yang melanggar, kami akan balas. Dina merasa jantungnya berdebar. Dia merasakan tubuhnya semakin lemas. Apa yang mereka inginkan dari kami? Pemberontakan terhadap kebaikan. Nyai Rengganis menjawab dingin. Anak-anak muda ini yang melanggar kesucian, pembuli, mereka yang menyakiti teman-temannya, menghina orang yang lebih lemah, mereka akan dibalas. Tapi kami juga tidak memilih kasih. Semua yang terhubung dengan tempat ini akan merasakannya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan muncul di belakang Dina. Sosok tinggi besar, tubuhnya berlumuran darah. Itu adalah salah satu dari arwah yang pernah muncul dalam penglihatannya. Dia kembali. Nyai Rengganis berkata dengan penuh amarah. Dia datang untuk membawa pembalasan. Sosok itu mulai mendekat, menyeret tubuhnya yang terbelah. Dina merasa seluruh tubuhnya dibekap rasa dingin yang menusuk, seakan arwah itu berusaha menariknya ke dalam dunia mereka. Namun, Dina tidak menyerah. Aku tidak akan diam. Aku akan mengungkap semua ini. Aku akan membantu kalian. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar kelas. Para siswa yang masih di luar mulai berteriak panik. Ada yang kesurupan. Dina berlari keluar hanya untuk melihat seorang siswa, Ricky, menggeliat di lantai dengan mata yang terbalik. Tangan Ricky bergerak liar, meronta-ronta. Lalu suara lain terdengar. Kami kembali, semua yang berdosa akan dihukum. Sosok-sosok arwah muncul di sudut ruangan, mengelilingi Ricky. Dengan cepat, Dina merasakan hawa yang sangat berat mengelilinginya. Dia tahu ini adalah pembalasan arwah yang datang dari dunia lain. Dina memegangi kepala Ricky, berusaha menenangkannya. Saat itu, sebuah suara keras membelah udara, diiringi dengan angin kencang yang membuat semuanya bergetar. Ricky terdiam, mulutnya menganga, matanya tertutup dan tubuhnya terkulai lemas. Dina terkejut, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dalam hati. Tanpa pikir panjang, Dina menutup matanya dan mulai membaca doa-doa yang pernah dia dengar dari Nyai Rengganis, berharap itu akan membantu. Tapi jawaban datang dari tempat yang lebih jauh. Kau bisa membantu kami jika kau memilih untuk menebus dosa yang ada di tempat ini. Setelah kejadian kesurupan massal yang menimpa Ricky, Dina merasa dirinya berada di ujung jurang. Sekolah itu yang dulunya tampak seperti tempat biasa, kini berubah menjadi sarang kegelapan. Arwah-arwah yang terperangkap semakin kuat, dan Dina bisa merasakannya setiap hari. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin meningkat. Dina tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di telinganya. Bisikan halus
yang seolah berasal dari dalam dinding sekolah. Pernah suatu malam, dia terbangun di tengah tidur hanya untuk melihat bayangan bergerak cepat melintasi kamar tidurnya. Seakan-akan dunia nyata dan dunia lain bertemu dalam satu garis tipis yang sangat rapuh. Puncaknya terjadi pada pagi hari ketika Dina dan teman-temannya sedang berada di ruang kelas. Dina tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Udara di sekelilingnya seolah mencekiknya. Tiba-tiba saja dinding kelas bergetar hebat dan suara-suara aneh terdengar seperti jeritan panjang dari jauh. "Dina, ada apa?" Rina, teman dekatnya, bertanya cemas. Dina yang mencoba tenang, namun dadanya terasa sesak, menjawab, "Tidak ada, tapi ada yang aneh." Dia menoleh ke jendela kelas, dan di luar sana, dia melihat sebuah sosok besar dengan tubuh terbakar, matanya kosong. Itu adalah salah satu arwah yang pernah dia lihat di dunia lain, dan kali ini ia muncul di dunia nyata. "Kami akan datang untuk kalian." Suara itu bergaung, menggema dari dalam kelas. Dina berlari ke jendela dan berteriak, "Tidak, jangan!" Tetapi suara itu semakin keras, semakin dalam. Tiba-tiba, Dina mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan namun pasti. Seorang pria dengan tubuh terbalut kain putih, penuh darah, berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak, tengkoraknya hanya tersisa separuh, dengan mata yang memancarkan kebencian. Dia mulai berbicara dengan suara serak. "Kalian adalah dosa kami. Dosa yang harus dibayar." Mata Dina semakin terbuka lebar. Hatinya mulai berdebar dengan sangat cepat. Pria itu adalah arwah seorang tentara penjajah, salah satu dari banyak orang yang dimakamkan di bawah sekolah ini. Sekolah ini dibangun di atas tanah yang telah tercemar darah, ujar arwah itu. "Kami yang mati dengan cara tidak layak akan terus kembali, dan kalian yang berdosa akan kami bawa ke dunia kami. Tidak ada yang akan selamat." Dina menahan napas, mencoba memahami kata-kata arwah itu. Tiba-tiba, di dalam pikirannya, dia mendengar suara Nyai Rengganis. Mereka adalah arwah yang tidak bisa tenang. Mereka terperangkap di bawah tanah yang penuh dengan kebencian dan kejahatan. Dan sekarang mereka menuntut balas. Rina yang berada di dekatnya mulai merasakan kekuatan itu juga. Tubuhnya gemetar. "Dina, apa yang harus kita lakukan?" Dina menatap Rina dan berusaha mengendalikan diri. "Kita harus menemukan cara untuk menenangkan mereka. Mungkin ada cara untuk membebaskan mereka," katanya. Namun hatinya semakin merasa takut. Dia mulai mencari-cari informasi lebih dalam tentang sejarah sekolah itu. Dina mengunjungi perpustakaan sekolah dan menemukan buku tua yang berdebu. Buku itu berisi catatan mengenai pembangunan sekolah. Ternyata sekolah itu dibangun tepat di atas bekas pemakaman besar tentara penjajah, tempat mereka dimakamkan tanpa dihormati. Buku itu menyebutkan bahwa ada sebuah ritual kuno yang dapat mengirimkan arwah-arwah tersebut menuju ketenangan. Ritual yang membutuhkan pengorbanan dan kesucian hati. Namun, ritual itu tidak mudah. Dina harus menemukan tempat yang tepat di sekolah untuk melaksanakan ritual itu. Dan yang paling menakutkan, dia harus berhadapan langsung dengan arwah penjajah yang sudah terperangkap selama puluhan tahun. Dengan tekad bulat, Dina mulai mengumpulkan semua informasi yang bisa dia dapatkan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu satu hal: waktu semakin sempit. Para arwah semakin mendekat dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan pembalasan yang mereka inginkan. Dina menyadari bahwa ini adalah pertempuran terakhir antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Apakah Dina akan bisa menyelesaikan ritual itu tepat waktu?
ataukah dia akan menjadi bagian dari para arwah yang terjebak selamanya? Dina tidak bisa lagi menghindar. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin dekat dengan takdir yang menunggunya. Arwah-arwah itu semakin kuat, semakin sulit dikendalikan, dan mereka mulai menyerang dengan lebih brutal. Jika Dina gagal, semuanya akan berakhir buruk. Tidak hanya untuknya, tapi juga untuk teman-temannya dan seluruh sekolah itu. BAB 12. Penyelesaian. Terakhir, ritual yang mengakhiri. Segalanya pagi itu, Dina tidak bisa tidur. Keringat dingin terus membasahi tubuhnya. Sekolah itu terasa semakin asing. Suasana yang sebelumnya tampak normal, kini dipenuhi dengan aura kelam. Setiap sudut ruangan menyimpan energi gelap yang siap meledak kapan saja. Di luar, angin bertiup kencang, seakan merayap masuk ke dalam setiap celah. Dina sudah siap. Ritual itu harus dilakukan malam ini, tepat saat gerhana bulan. Menurut buku yang dia temukan, hanya pada saat gerhana bulan, kekuatan arwah akan berada di puncaknya, dan saat itulah kesempatan untuk mengirim mereka ke alamnya. Tapi Dina tahu betul, prosesnya tidak mudah. Demon yang terperangkap akan berusaha menggagalkan segala cara untuk membebaskan diri mereka. Selama beberapa hari terakhir, Dina merasakan semakin banyak arwah yang mulai mengincarnya. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, tangan yang meremasnya saat tidur, bahkan di kantin pun ada sosok bayangan yang selalu mengikutinya. Semuanya terasa seperti peringatan, mengingatkan bahwa ritual ini bukan sekadar prosesi biasa. Saat malam hari tiba, Dina pergi ke tempat yang telah dia pilih, di halaman belakang sekolah, dekat dengan sebuah pohon besar yang dulu merupakan tempat mereka dikuburkan. Rina dan beberapa teman dekat lainnya ikut mengikutinya, meskipun mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi. Sambil mempersiapkan perlengkapan ritual, Dina mulai membaca doa-doa yang ada dalam buku kuno itu. Tangan Dina gemetar, suara hatinya penuh ketakutan. Namun, dia tahu ini satu-satunya cara untuk menuntaskan semua ini. Aku harus melakukannya untuk mereka yang telah terperangkap dan untuk semua orang yang aku cintai. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, pohon besar itu bergetar, dan suasana di sekitar mereka berubah menjadi gelap gulita. Sosok-sosok arwah mulai muncul dari tanah, berwajah rusak dan penuh kebencian. Arwah penjajah itu muncul dengan tubuh yang terbelah, matanya penuh kemarahan, ingin melampiaskan rasa sakitnya. Dina terus membaca doa, suaranya semakin lantang, semakin percaya diri. Ya Allah, ampuni mereka yang terperangkap. Biarkan mereka pergi dengan tenang, biarkan mereka menemukan kedamaian, ucap Dina dengan suara yang bergetar. Tapi arwah itu semakin mendekat, mereka berteriak histeris, tubuh mereka bergetar penuh amarah. Seakan ada suara dari dalam diri Dina yang berteriak, memberitahunya bahwa mereka tidak akan pergi begitu saja. Sosok tinggi besar itu mulai melayang menuju Dina dengan kecepatan mengerikan. Tidak, Dina berteriak, "Aku tidak akan mundur, kalian harus pergi, ini untuk kebaikan semua orang." Dina merasakan sekuat tenaga, tubuhnya tersentak kuat, namun kekuatan spiritualnya tetap bertahan. Tiba-tiba, sesosok tubuh putih bercahaya muncul, sosok Nyai Rengganis. Dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan, Nyai Rengganis berkata, "Kau telah memilih jalan yang benar. Sekarang, wujudkanlah." Dengan satu dorongan kekuatan yang luar biasa, Dina berhasil mengeluarkan cahaya terang dari telapak tangannya. Cahaya itu menyelimuti semua arwah, membuat mereka berteriak keras, mencoba bertahan. Namun, satu persatu, mereka akhirnya mulai lenyap, dibawa pergi oleh cahaya yang murni. Arwah-arwah itu akhirnya menemukan kedamaian dan suara mereka mereda.
Ketegangan yang sempat mencekam sekolah itu akhirnya hilang. Setelah semuanya selesai, Dina terjatuh ke tanah, kelelahan. Teman-temannya berlari menghampirinya. "Dina, kamu berhasil," Rina berkata dengan wajah penuh kekaguman dan kelegaan. Dina hanya bisa tersenyum lemah. Ini belum berakhir, tapi setidaknya mereka sekarang sudah pergi. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, cahaya pagi menerobos ruang sekolah yang telah dibersihkan dari kegelapan. Sekolah itu yang sebelumnya dipenuhi energi jahat, kini terasa lebih ringan. Dina tahu, meskipun sekolah itu sudah bebas dari gangguan, dia harus tetap waspada. Dunia arwah memang tidak bisa dianggap remeh. Namun, satu hal yang pasti, Dina telah menyelesaikan misi berat yang hampir menghabiskan seluruh jiwanya. Sekolah itu kini aman dan Dina kembali menjadi siswi biasa, meskipun dengan pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Malam itu, Dina tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga teman-temannya dan semua orang yang ada di sekitar sekolah itu. Tapi, satu hal yang tak bisa dia lupakan, ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, yang siap untuk bangkit lagi kapan saja. Cerita ini berakhir di sini, tapi ingat, dunia gaib tak pernah tidur.